demokrasi real itu tidak bisa terwujud dari pemilu ke pemilu kayaknya. Karena publik itu maunya instan. Uniang-uniang, ibu-ibu yang sama keinginan dengan saya untuk menjadikan saya anggota DPRD Sumbar. Begitu saya pelantikan Agustus misalnya, Desember akan saya bawa uniang-uniang itu ke Bali. Bagaimana melahirkan satu korong, satu rumah tapis. Satu korong, satu rumah tapis ya. Bagaimana satu keluarga nantinya akan lahir satu hapis. Dan jelas ketika saya ditawar, ini ada suara Pak, beli suara ini, satu suara 150-200 ribu, saya bilang ke masyarakat itu, silakan cari caleg lain. Saya kalau ketemu pemilih itu di sebuah warung, di sebuah daerah itu, kalau rame orangnya, lutut saya ini menggeretek. Oh ini parah lo kan dibayar. Ini berapa nanti biaya makan minum ini? Saya kan CPN. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat seluruh viewersnya Ngopi Toa Channel. Siap. Balik lagi bareng gua Rino Adi Prasetyo di Nampol, nongkrong asik ngomongin politik. Dan Nampol kali ini kita ditemenin sama temen nongkrong yang udah kayak apa ya? Kayak bintang tamu tetap kali di Nampol, Bang Adrian Tuswandi. Sehat Bang Ad? Sehat no. Gajar no. Part keberapa kita Bang? Ini host udah yang host. Part yang keempat ini. Wih, sedap kali. Jadi Bang Toat ini kita sambil santai-santai aja lah ya, sambil ngerokok. Jangan terlalu diseriusin. Jadi Bang Toat itu lagi sibuk nyalek sekarang ya Bang ya? Ya, caleg aku. Selain sibuk ngelola media juga ya? Iya, caleg, calon legislatif, DPRD Sumbar, Dapil 2, daerah pemilihan Padang Pariaman, Kota Pariaman, itu buat dari Partai Umat. Kok Partai Umat Bang? Iya dong. Kenapa milih Partai Umat Bang? Adanya Pak Amin Rais di sana, dan Umat itu pendukung dari Anies Baswedan sebagai capres. Jadi gara-gara Pak Aniesnya atau gara-gara Amin Raisnya? Dua-duanya. Karena dia termasuk the leader nation, the real leader nation. Kelasnya udah sebagai bapak bangsa itu dua-duanya. Dua-duanya? Iya, negarawan. Apa tagline yang baru kemarin Bang? Ada ayah di rumah? Ada ayah di rumah, ada abah di istana. Terus gimana Bang safari politik sejauh ini? Oh, sekarang ini kan masa kampanye nih, no. Oh, lagi masa kampanye. Sampai tanggal 10 Februari. Dari 28 Desember November sampai 10 Februari. Main panjang kita. Berarti tanggal 10 sampai tanggal 13-nya minggu tenang ya? 10 Februari mulai minggu tenang. 11, 12, 13, 14 hari pencoblosan. Yakin saya, bapak-bapak dan ibu-ibu di dapil saya, bantu saya coblos Partai Umat nomor 1 untuk DPRD Sumatera Barat. Katanya kalau pelantikan, misalkan emang kepilih, amin. Amin. Terus pelantikan, hari dilantik itu langsung balik ke dapil ya? Ya, sorenya langsung ke dapil saya. Mengaturkan terima kasih dan bersyukur dengan para pemilih-pemilih di dapil saya Padang Pariaman, Kota Pariaman. Mungkin apa ya Bang Ad? Rino kan penasaran juga nih Bang, perjalanan panjangnya Bang Ad sebagai yang awalnya bergerak di bidang jurnalistik sekarang jadi caleg. Ada banyak menyesuaikan dirinya nggak Bang? Saya kira antara wartawan dengan caleg atau anggota dewan itu kalau terpilih nantinya nggak jauh beda. Dia harus menjadi corong dari aspirasi masyarakat. Oh, persamaannya itu ya? Kalau wartawan itu kan wakil rakyat tanpa dewan. Iya. Dia akan mengungkap sebuah fakta sesuai dengan aspirasi publik dengan kenyataan yang ada sekarang ini. Beras mahal bagaimana jeritan rakyat, pendidikan mahal bagaimana jeritan publik,
Kemudian kesehatan yang mahal, bagaimana pula nestapanya masyarakat. Ini yang harus diperjuangkan oleh seorang wakil rakyat dalam berbicara di DPRD atau di DPR RI. Bagaimana ini harus pro dengan rakyat. Jadi bisa dibilang kalau sebenarnya wartawan itu atau orang yang bergerak di bidang jurnalistik itu punya dalam tanda kutip privilege ya kalau mau masuk ke dunia politik karena udah terbiasa dengan kalau dalam persoalan berinteraksinya privilege banget. Kita nggak canggung nantinya sampai di DPRD kita sudah tahu apa kondisi real yang terjadi di masyarakat. Sumatera Barat maupun di dapil kita. Karena memberitakan itu tiap hari ya. Iyalah, kita sering memberitakan itu kegiatan DPRD, masyarakat audiensi ke Dewan, masyarakat menyampaikan aspirasi ke DPRD. Oh, jadi itu salah satu alasannya kenapa banyak beberapa orang yang bergerak di bidang jurnalistik akhirnya terjun ke dunia politik. Itu salah satu alasannya bisa jadi ya Bang ya? Bisa saja terjadi begitu karena wartawan itu dayanya adalah kekuatan kata yang diungkap dalam sebuah tulisan atau narasi. Tapi kalau politik dia punya kekuatan kata, dia orasi, dia bisa juga melakukan penguatan dalam mengambil kebijakan. Karena dia masuk dalam lingkaran kebijakan itu. Ya, betul. Kalau wartawan itu kan cuma di luar lingkaran, tapi kekuatan narasi dan katanya yang ditulis itu akan bisa mengguncang dunia. Oke, sampai dari Rino tuh Bang. Terus gimana ceritanya? Apakah Bang Toan mengajukan diri? Apa diminta sama orang partai? Atau gimana Bang? Kok bisa sampai nyalek? Kayaknya kita sepertinya hidup di langit yang sama, Ya. di bawah langit yang sama, di atas bumi yang sama. Tapi toolnya atau takdirnya itu kan tergantung yang satu. Ya, betul. Jadi di saat pencalekan proses rekrutmen caleg di Partai Umat itu, saya memang tidak terlalu intent untuk menjadi anggota dewan itu kan. Datanglah ketua dari Partai Umat, Bang Taslim, Haji Taslim, Datuk Tembogo, meminta saya untuk jadi anggota caleg. Oke. Karena saya ini orangnya free, independen, dan awalnya dulu berkarir di Komisi Informasi Sumatera Barat sebagai komisioner, sudah habis periode, jadi ya betul-betul bebas kita waktu itu. Jadi saya justru nantang balik nih Bang Taslim. Bang, aku kalau nomor 1 aku mau, kalau nggak nomor 1 aku nggak mau. Oh, segitu pula value. Ya, supaya Bang Taslim berpikir 2 kali untuk menjadikan saya caleg. Ternyata diiyakan. Ternyata diterima tantangan saya itu. Saya masuk luka jadinya kan. Karena bagi saya, ketika saya menjalani proses caleg sampai kampanye ini, ternyata caleg itu adalah orang-orang tangguh, Ya. orang-orang kuat menghadapi. Bayangkan kita baru caleg, kita sudah menemui masyarakat. Saya sudah menemui sekitar 40 titik di dapil saya itu, baik tokoh, tokoh muda maupun tokoh tua maupun tokoh spiritual. Itu seakan-akan kita ini sudah jadi DPRD sebenarnya gitu, padahal kita caleg Baru calon. dan ya? itu harus kita hadapi. Oke Bang Ad, ketika Bang Ad waktu itu belum jadi seorang caleg dan sekarang udah resmi jadi seorang caleg, sama atau beda Bang antara ekspektasi Abang ketika waktu itu belum jadi caleg dan apa yang Abang jalani sekarang setelah jadi seorang caleg sekarang? Jadi awalnya caleg itu bagi saya adalah orang-orang yang bagaimana gitu, yang mampu menjadikan sebuah harapan publik menjadi kenyataan, dan itu bertemu dengan masyarakat, dia punya background yang jelas kan gitu, dan punya hope, punya mimpi menjadi caleg ideal bagi rakyatnya, bagi anggota dewan yang ideal bagi rakyatnya kalau terpilih nanti. Iya. Nah, faktanya ternyata beda di lapangan. Demokrasi Indonesia ini memang masih dalam proses loh. Demokrasi real itu tidak bisa terwujud dari pemilu ke pemilu kayak.
Karena publik itu maunya instan. Sedangkan caleg itu adalah membawa mimpi, memasukkan mimpi berdaerah, mimpi menjadi pejuang aspirasi publik. Ternyata itu tidak cukup. Saya datangi beberapa kelompok masyarakat, saya berinteraksi dan saya itu pasti harus ada feedbacknya langsung. Oh, harus yang dirasakan gitu ya? Ya, tidak bisa kalau kita langsung kita janji aja kalau terpilih nanti jika itu tidak akan ngaruh bagi publik, bagi pemilih di daerah saya itu. Hingga itu saya mengatakan seorang caleg itu adalah seorang yang tangguh, mampu berinteraksi dengan masyarakat, berargumentasi dan meyakinkan pemilih di daerah pemilihannya. Nggak cuma jualan mimpi tapi harus emang ada bukti nyatanya Bang ya. Terus Bang, yang Staurino basis masanya Bang Toat itu kan pada awalnya adalah orang-orang yang bukan orang-orang ya, biasanya aktivis sama para petani Bang. Bener nggak Bang? Karena Staurino salah satunya Bang Toat pengen memperjuangkan perda petani. Terus dari sejarah panjangnya Bang Toat pun Bang, di beberapa kesempatan kita saling bertukar cerita, ternyata Bang Toat dulunya adalah seorang aktivis, bahkan sampai sekarang gitu. Gimana itu Bang? Ya, saya ini kan bergelut di keaktivisan. Emang banyak aktivis di Padang Pariaman tuh? Saya rasa aktivis itu ada di setiap daerah, di setiap kampung, di setiap kabupaten. Dan semangat aktivis itu adalah mendobrak kemapanan yang tidak berpihak kepada rakyat. Itu semangatnya. Dia pastikan selalu berada di depan masyarakat atau di tengah masyarakat yang ingin menuntut hak-haknya, memperjuangkan aspirasinya. Itulah aktivis. Dan saya menjadikan tagline saya itu memperjuangkan perda perlindungan petani. Dan jelas saya berharap petani-petani di daerah pemilihan saya, Padang Pariaman dan Kota Pariaman itu membackup saya, membantu saya untuk menjadi seorang anggota DPRD, dan itu perda itu akan saya perjuangkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Kalaupun tidak bisa lewat mekanisme prosedur yang berlaku, maka saya akan berupaya melakukan prosedur-prosedur lain, tapi masih dalam koridor ke daerahan. Terus semangat kemarin lu lihat di mana itu? Di WA story banget ya kalau nggak salah ya. Katanya Bang Ad itu ngejual janji mau ngebawa kaum emak-emak di Padang Pariaman, Kota Pariaman itu ke Bali. Bener nggak tuh Bang? Saya mengatakan di setiap bertemu dengan kaum ibu-ibu kalau di Pariaman itu panggilnya Ki Uniang, Uni lah namanya secara umum. Saya berinteraksi dan saya mengatakan uniang-uniang ibu-ibu yang sama keinginan dengan saya untuk menjadikan saya anggota DPRD Sumbar. Begitu saya pelantikan Agustus misalnya, Desember akan saya bawa uniang-uniang itu ke Bali. Atau ke daerah lain. Itu kan dalam tagline-nya kan enak bunyinya. Coblos Adrian Susandi, emak-emak Piaman ke Bali. Akan juga. Itu dalam bentuk program. Bukan dengan duit saya ini apalah. Nah itu makanya pertanyaannya. Saya seorang calon legislatif pokok murah, caleg pokok murah yang berani, yang tangguh untuk beradu gagasan dan ide, dengan kekayaan ide dan gagasan saya yang melimpah kepada masyarakat. Kalau dengan duit saya tidak akan mampu, tapi ini dalam bentuk program. Ada beberapa program yang akan saya gagas nantinya di DPRD, minimal program pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan ekonomi atau perempuan kreatif atau perempuan menula produktif. Itu nanti program yang akan saya bikin. Dan itu kan setelah program itu kan perlu studi ambil, bukan studi tidur ya, studi ambil. Studi ambil istilahnya sekarang yang keren. Itu dapat inspirasi saya dari orang hebat di sebuah perbankan. Kita ambil studi ambil. Mak-mak yang ikut pelatihan itu
Kita berangkatkan ke Bali, cari tempat emak-emak yang produktif di sana, kita berinteraksi di sana emak-emak Pariaman itu untuk mengambil apa yang hebat di Bali itu dan dibawa ke Pariaman dengan koridor yang tetap mengagungkan kearifan lokal. Ya, itu sebenarnya jadi pertanyaan Rino juga tuh Bang. Iya. Kenapa gini loh Bang? Maksudnya sebenarnya kalau secara kualitas pariwisatanya Sumbar tuh nggak kalah loh sama Bali. Apa pantai ada juga, wisata budaya kayaknya kita lebih menarik lah, wisata kuliner. Dan secara kemampuan berdikarinya seorang emak-emak di Pariaman itu luar biasa. Nah, itu. Dia mampu menghidupkan keluarga, jadi penopang keluarga dengan usaha-usahanya yang lain. Itu emak-emak. Ya, betul. Emak-emak Pariaman juga petani. Banyak yang bertani. Nggak takut siang-siang tengah hari angin itu apa ikan ladang keparak nggak takut ya Bang? Dan ini dapur mengepul, anak menangis bergembira, ya mana takut. Iya. Kaum ibu di Pariaman itu. Berarti perempuan Minang itu memang tangguh lah ya. Oke Bang, kita geser. Kita ngayal dulu sekarang Bang. Nampol ini memang ceritanya bercanda, tapi kontennya itu sangat banyak pengayaannya untuk kecerdasan atau pengetahuan bagi yang menontonnya. Makasih Jangan lupa Bang. subscribe, like and share bagi pemirsa Nampol sedunia. Itulah enaknya kalau ngobrol sama Bang Toat ini. Karena host ketemu host nih ngalir aja obrolannya, nggak perlu bridging gimana ya. Nggak perlu konteks tekstual. Iya. Oke Bang, kita ngayal dulu bentar. Misalkan nih Bang Toat nanti terpilih jadi anggota dewan. Amin lah ya. Ada sebenarnya satu pertanyaan Rino Bang. Kalau menurut Rino sesuai namanya legislatif itu kan legislator, betul kan Bang? Terus jadi kalau menurut Rino pribadi Bang, kualitas seorang legislator itu kan terlihat dari kebijakan-kebijakan yang ditelurkan, berapa banyak dan bagaimana kualitasnya. Sepakat nggak Bang? Ya, boleh lah. Oke. Terus Bang, legislator ini kan punya dana pokir, betul kan? Kenapa Bang? Kebanyakan yang Rino tahu dana pokir itu cuman selesai dibetonisasi. Apakah cuman kemampuannya cuman betonisasi aja atau gimana? Jadi gini seorang legislator itu menurut aturannya dia mempunyai kewenangan 3. Dia punya tugasnya 3: legislatif, legasi, budgeting, anggaran, serta controlling pengawasan. Legislasi. Kemudian ada satu lagi yang harus ditunjukkan adalah aspirator, menjadi aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihannya. Nah, ketika di dewan itu ada slot yang namanya pokok-pokok pikiran. Ya, pokir. Pokok-pokok pikiran itu didapat dari aspirasi masyarakat di dapilnya. Dan mengapa itu harus terjadi banyak proyek fisik? Ya itu mungkin aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di dapilnya. Jalan lingkung lah, buat korong-korong bandar selokan irigasi lah, lah. Nah, itu kan fisik dan itu boleh-boleh saja ketika itu mampu diperjuangkan oleh wakil rakyatnya. Dan saya kira tidak semuanya yang harus betonisasi. Nah, ada itu juga pemberdayaan. Itu Bang. Ada juga membantu kelompok tani dengan alsintan, nelayan dengan mesin tempel. Ada juga DPRD periode sekarang ini membantu, dan juga membantu peternakan. Nah itu semua itu harus dilandasi dengan aspirasi. Aspirasi ini oleh seorang anggota dewan akan diteriakan di gedung DPRD itu, dan lalu dimasukkanlah ke dalam anggaran yang ada di organisasi perangkat daerah di Sumatera Barat (OPD). Kalau itu muncul maka itu akan dikembalikan kepada rakyat. Pokok pikiran anggota dewan itu kalau saya nggak salah untuk DPRD periode ini ada 7M sampai 7,5 M 1 tahun.
Dan itu hak rakyat, hak dapil, hak pemilih. Sehingga itu saya dalam sumpah dapil saya menghabiskan dana pokir itu untuk daerah pemilihan. Jadi masyarakat itu banyak yang tidak tahu ketika saya berinteraksi, berkampanye. Ambo kalau duduk Pak Ambo nio mesin pajak satu, jangankan satu, 10 saya siapkan. Karena itu ada programnya. Iya, betul. Program kelompok tani bikin proposal, permohonan aspirasi, nanti muncul juga di APBD Sumbar itu nanti kan. Traktor ya. Nanti walaupun yang mengelola itu dinas terkait kan. Kalau dinas terkait, betonisasi bukannya tugasnya dinas PU, Bang? Ya, betonisasi dinas PU, tapi kan di PU itu kan PUPR namanya sekarang kan, atau kalau di Sumbar BMKCTR. Itu kan punya kewenangan tersendiri pula. Ya, betul. Yang mungkin jalan provinsi. Kalau pokir DPR ini kan berdasarkan aspirasi dapilnya. Bisa saja jalan kampung atau jalan apa dibangun, dibetonisasi. Yang penting masyarakatnya senang dan aspirasinya tersalurkan. Kalau Rinos pribadi, Bang, berharapnya janganlah cuma betonisasi, Bang. Itu biarlah itu gawe caleg yang lain, Bang. Kalau saya melihat lebih cenderung saya ke penguatan pemberdayaan. Nah itu, Bang, ibaratnya kalau pemberdayaan pemuda nagari, pemberdayaan perempuan di dapil saya, kemudian bagaimana melahirkan satu rumah tapis. Satu rumah tapis ya. Bagaimana satu keluarga nantinya akan lahir satu apis. Ngeri kali itu, Bang. Merinding saya sumpah. Itu harus bersama, bukan saya saja kan. Mungkin nanti saya akan berrembuk dengan DPRD sedapil saya. Karena kalau kita wujudkan ini, ada saya bertemu dengan bapak-bapak, dia mohon supaya dihadirkanlah guru mengaji di sini. Kalau untuk pembiayaannya memang warga di kampung itu tidak sanggup bayar honor guru ngaji. Nanti Pak Dewan mencarikan solusinya bagaimana guru-guru ngaji di surau-surau kampung itu bisa dibiayai oleh dana APBD. Itu kan aspirasi, boleh-boleh saja. Betul. Nanti kita sesuaikan, ada mekanisme aturan anggarannya nanti. Lebih sepakat kalau pemberdayaan, Bang. Karena kalau Ridho lihatnya gini, ngapain kita ngasih orang itu cuman apa ya, istilahnya ikannya gitu, bagus dikasih pancingnya biar bisa nyari ikan lagi. Kalau gitu betonisasi jalan pertanian itu kan manfaatnya multiplier. Ya betul. Jangan dianggap itu jalan aja. Ya. Kalau jalan pertanian dibangun berarti berapa mobilitas hasil pertanian masyarakat yang akan cepat tersampaikan ke konsumen. Oke. Sampai dari ini tuh, Bang. Lu banyak belajar, no? Iya. Cuman karena gini loh, Bang. Karena kebanyakan yang tuh kayak gitu, Bang. Nggak kelihatan sampai yang dari dana pokir yang sekian banyak itu nggak kelihatan. Maksudnya, ya udah setelah selesai betonisasi apa? Sisanya ngapain? Nggak tahu kita gitu loh, Bang. Iya, kadang-kadang anggota dewan ini kan malu mengungkap ke publik. Malu diberitakan, takutnya nanti proyek ini dalam tanda kutip tidak sempurna kan. Nanti menjadi bahan gunjingan masyarakat kan. Itu yang harus kita paham. Yang jelas saya mencaleg hari ini adalah sebuah proses baru dalam langkah hidup saya ke depan. Dan ini saya jalani karena saya berpijak kepada kata orang bijak, seorang proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya. Nakoda hebat itu bukan dilahirkan oleh gelombang yang tenang, tapi oleh dahsyatnya gelombang laut, badai laut. Kemudian sekali layar terbentang, surut kita berpantang. Ya. Sedap. 14 Februari pembuktiannya. Dan insya Allah dengan ikhtiar-ikhtiar yang saya lakukan selama ini, semoga para pemilih di Padang Pariaman dan Kota Pariaman mampu menjadikan saya sebagai yang tidak ada apa-apanya menjadi anggota DPRD Sumbar periode 2004-2009.
Amin. Itu yang ingin saya rapatkan. Dan jelas Adrian Suswandi dipilih masyarakat, insya Allah memelih gunung. Ada Saya tidak itu akan ya. lari ketika setelah dipelantikan, saya akan datangi masyarakat saya, pemilih saya. Ayo kita berembuk apa yang akan kita bikin selama 5 tahun. Ngeri. Itu, Semoga bro. apa yang abang cita-citakan terwujud Jangan lah ya. jadi caleg lalu terpilih lalu takut. Alah. Minggir aja gitu. Alah, lah seminggu Satyo Arisnya di Padang, nah itu pulang-pulang lah dong kan kayak gitu. Ya makanya aja ini caleg pokok murah CPM. Tapi kawan-kawan abang-abang saya di daerah pemilihan itu bergerak semua. Oke. Gini bang, tadi abang bilang udah mendatangi 40 titik ya? Iya. Wah anjir, banyak itu, banyak duitnya tuh. Lumayan. Sampai sekarang habis-habisan lah, habis-habis ratusan juta lah. Katanya pokok murah 1 juta, ratusan juta nggak murah tuh bang. Dalam artian kan 40 titik itu semua all in. Mulai dari BBM, makan minum semuanya kan itu. Oh iya. Dan jelas ketika saya ditawar, ini ada suara Pak, beli suara ini, satu suara 150-200 ribu, saya bilang ke masyarakat itu, silakan cari caleg lain. Itu yang rusak demokrasi itu Ya. sana ya bang. Saya mengalami itu, saya dicoba kayak gitu, saya malas saja mengungkapnya, gitu kan. Mengungkap siapa orangnya, itu. Kalau dia punya suara menjamin katanya 1000 suara, ngapain nggak dia aja yang caleg? Ya, Ya kan? ya betul tuh. Itu aja intinya. Jadi itu saya katakan demokrasi kita ini masih dalam proses menuju kesempurnaan. Lalu jadi nasi. Saya kalau ketemu pemilih itu di sebuah warung di sebuah daerah itu, kalau rame orangnya lutut saya ini menggeretek. Oh ini parah lo kan dibayar. Ini berapa nanti biaya makan minum ini? Saya kan CPM. Ya. Terus selama abang bersafari, gimana tanggapan masyarakat atau konstituen abang yang abang temui itu? Alhamdulillah dalam proses yang saya jalani, semua calon-calon yang akan memilih saya itu welcome. Insya Allah kita bantu, insya Allah kita tolong. Saya ikhlas saja. Saya kan orangnya tidak terlalu detail, tidak terlalu apa. Pokoknya kita jalani aja proses ini. Kita berinteraksi. Satu yang saya ambil manfaat dari caleg ini, jadi caleg ini adalah memperluas silaturahim. Ya betul. Saya bisa ketemu sama aju-aju, nyonya yang udah kakak-kakak saya yang justru saya baru kenal. Dan itu kita berinteraksi terus sampai hari ini kita tetap berinteraksi. Dan mereka membantu. Kalau memang tidak cocok daerah itu, ini daerah olah saya nama besar. Atau mau olah aja. Tidak cocok ini Pak Fuad, kita lepas saja. Lepas. Dan saya percaya kepada abang-abang udah yang bergerak memperjuangkan saya menjadi anggota DPRD di dapil saya Sumbar 2 itu. Terus yang tanda kutipnya abang lepas tadi, nanti misalkan abang terpilih tetap diperjuangkan apa dilepas juga? Itu tergantung nanti advice dari abang-abang dan kakak-kakak saya yang berjuang bersama saya itu. Kalau memang dia pingin, ya kita bantu. Bahkan saya mengatakan ada satu daerah kalau memang sudah komit, saya mengatakan kalau saya jadi anggota dewan, aspirasi yang Bapak sampaikan ke saya, proposalnya harus pengetahuan mamak saya ini, paman saya ini, rajo saya ini. Kalau tanpa itu saya tidak akan terima. Begitu kita menghargai sebuah perjuangan bersama ini. Ya betul. Nah, ibarat kacang nggak lupa sama kulit. Kulitnya saya orangnya pengagum komitmen. Ibarat jagung, bulunya nggak cuma dibuang kan gitu. Oke, mungkin itu aja ya bang. Udah lumayan lama kita ngobrol. Ya. Makasih udah meluangkan waktunya buat nongkrong bareng Rino ini di kedai kopi. Tapi yang pasti satu, kita berada di bawah langit yang sama, di atas bumi yang sama, tapi takdir kita berbeda-beda. Oke, semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud dan niat mulianya bisa Tuhan kabulkan. Oke, mungkin mau closing statement dulu nggak? Saya kira closing statement-nya itu saja.
14 Februari Adrian Suwandi caleg Partai Umat nomor 1 Dapil Padang Preman Kota Preman. Mohon bantuan untuk dicoblos. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tadi terima kasih Bang Toat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bang At. Oke bro, nampol yang luar biasa. Os nampol, Rino namanya.